Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahmatullah. Nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kita pada saat ini berada di awal bulan Zulhijjah, masuk di tanggal 1, di mana bulan Zulhijjah ini bagian dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari 4 bulan yang dimuliakan, di mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Hari ini merupakan tanggal 1 dari bulan Zulhijjah, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dari 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan. Dalam hitungan 1 tahun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 4 adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, di mana saat ini kita berada. Kemudian bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita semuanya di bulan yang mulia ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya bagi kita semuanya, agar kemuliaan ini kita bisa raih, agar ketakwaan kita bisa raih, maka di bulan ini kita perbanyaklah melakukan amal-amal solih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana amal-amal soleh yang kita lakukan
tentunya pahalanya lebih dilipatkan lagi dibanding dengan amal-amal solih yang dilakukan di luar bulan haram, di luar bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Lailatul Qadar. Namun sebaliknya di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama ini, justru kalau kita melakukan amal-amal solih, maka amal soleh ini merupakan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, "Ma min ayyamin afdalu min hadzal ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang terbaik di mana hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya dibanding dengan hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yakni yang dimaksud dengan hari-hari yang terbaik 10 pertama adalah bulan Dzulhijjah di mana kita saat ini memasukinya. Maka kemudian ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah walau jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, walaupun amal soleh itu amal yang termasuk dalam kategori amal jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qal walau jihad fi sabilillah, iya, di mana 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini amal-amal solih lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah. Walau jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi hatta lam yarji bidzalika bisyai', kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diri dan hartanya, sehingga kedua-duanya ini tidak pulang lagi, tidak kembali lagi ke rumahnya. Ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diri dan hartanya yang dibawa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia gugur. Harta yang dibawa untuk berjihad, hartanya habis, diperuntukkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tegaknya Islam. Maka amal inilah yang dapat menandingi, yang dapat mengungguli dibanding dengan amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, agar kita ketika melakukan amal soleh ini, ketika dalam keadaan futur, ketika dalam keadaan lalai, ketika dalam keadaan kurang semangat, maka di bulan Dzulhijjah ini Allah dan Rasulnya memberikan semangat kepada kita
agar kita meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, di mana amal-amal yang kita lakukan, amal infak yang kita lakukan, amal dzikir yang kita lakukan, tentunya amal-amal baik tersebut ketika kita mengerjakannya di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, maka amal-amal soleh ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding kita melakukan amalan-amalan di luar 10 hari pertama ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan sampai dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana puncak keimanan, kualitas keimanan seseorang tersebut dan amal yang tertinggi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ada amalan-amal solih yang dilakukan oleh kita semuanya yang bisa menandingi bahkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni amalan-amalan yang dilakukan mulai hari ini sampai 10 dari bulan Dzulhijjah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dianjurkan di dalamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak tahlil, membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tahlil, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, lahul mulku wa lahul hamd, milik Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaan dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala segala pujian, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan atas segalanya. Inilah kalimat tahlil. Setidaknya kita memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan juga di samping kita memperbanyak tahlil, memperbanyak kalimat takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha besar, yang maha agung, yang maha segalanya, menunjukkan betapa diri kita ini rendah dan tidak bisa menyombongkan diri dimanapun kita berada. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu juga kita dianjurkan untuk memperbanyak tahmid, memperbanyak baca alhamdulillah, alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu atas segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita, memberikan umur yang panjang kepada kita hingga saat ini, merupakan karunia yang patut kita memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di 10 hari pertama ini justru baik bagi kita ketika kita dapat melakukan puasa tiap hari. As-sawmu li wa ana ajzi bih, di dalam hadis qudsi, puasa untukku dan akulah yang membalasnya. Maka ketika kita puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa, amal ibadah puasa yang kita lakukan, kita tidak tahu saking besarnya pahala tersebut, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan Allah lah yang membalasnya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu fi dhalikal yawm 'anil nari 70 kharifan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, man shoma yawman fi sabilillah, puasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kita puasa. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri seorang tersebut yang puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dijauhkan dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun, 70 kharifan. Bayangkan kalau kita berjalan sepanjang perjalanan 70 tahun, berapa ribu kilo yang kita tempuh. Dan disitulah keutamaan ketika kita berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan garansi kepada kita semuanya untuk dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Lebih-lebih kalau kita melakukannya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di samping keutamaan puasa satu hari tersebut, dijauhkan dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Maka kemudian ketika kita melakukannya di bulan ini, di hari-hari 10 hari pertama ini, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang melebihi dari itu semuanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikhususkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya, agar ketika kita di hari Arafah tanggal 9 dianjurkan pula untuk berpuasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan keutamaan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang dilakukan selama 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Inilah yang dijelaskan dalam hadis sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bagi kita semuanya. Marilah kita meraihnya, marilah kita mengamalkan dan melaksanakannya. Semoga betul-betul hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat meraihnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ini merupakan sejarah perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sejarah perjalanan spiritual Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di samping kita dianjurkan untuk berpuasa, untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang memiliki kemampuan dianjurkan dan disunnahkan dengan sunnah muakkad agar kita yang memiliki kemampuan bisa berkurban untuk meneladani, untuk mencontoh
diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dianjurkan untuk berkurban di 10 bulan Dzulhijjah, dengan kisah di mana Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka mimpi tersebut dianjurkan untuk menyembelih anaknya dengan kesabaran Nabiullah Ibrahim dan putranya, dan kemudian dua-duanya pasrah untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyembelih, maka kedua-duanya pasrah. Di balik kepasrahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika pisau digerakkan, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan domba. Maka disitulah kita dianjurkan selaku umat Nabi Muhammad untuk meneladani fattabi'u millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satu millah yang dilakukan oleh beliau di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini, kita dianjurkan untuk berkurban bagi kita yang mampu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan amal-amal soleh, dan puncaknya di tanggal 10 kita menyembelih hewan korban. Marilah kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengisi ruang-ruang waktu-waktu di 10 hari pertama ini dengan memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يا ميسر كل أمر عسير يسر لنا كل أمر عسير فإن تيسير كل عسير عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحيينا واجعله الوارث منا ولا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين وأذل الكفرة واليهوديين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في فلسطين وانصر المجاهدين في غزة. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وصبر مصائبهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.